اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kajian kita sebelumnya, Mbak Iswan telah menjelaskan tentang nafs, yaitu entitas kehidupan. Saat ini kita akan menjelaskan perbedaan antara nafs pada manusia dan nafs pada hewan. Kita dengarkan dengan seksama penjelasan oleh Mbak Iswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Terima kasih Pak Jul. Memang masalah ini ya cukup menarik karena kadang-kadang ada perbedaan persepsi ya di dalam masyarakat antara yang seperti yang kita bahas kemarin antara nafs dan ruh. Nah, tadi dikatakan nafs adalah entitas kehidupan. Jadi baik binatang maupun manusia itu adalah sama-sama merupakan suatu entitas kehidupan. Nah, pertanyaannya tadi dikatakan kalau begitu apa sih perbedaan antara nafs manusia dan nafs hewan? Gitu. Nah, pertama saya ingin menyampaikan dalam Al-Quran memang Allah menyatakan bahwa entitas kehidupan ini semuanya secara umum dia berasal dari air. Bagaimana kita lihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 itu dikatakan wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun. Jadi segala sesuatu entitas kehidupan itu dia berasal dari air, baik manusia maupun hewan. Nah, yang menarik ini kita lihat yang menarik untuk hewan sendiri. Nah, Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran seperti di surah An-Nur 45 Allah menyatakan bahwa Allah berfirman wallahu khalaqa kulli syai'in min ma'. Jadi Allah menciptakan segala dabbah binatang. Wallahu khalaqa min dabbatin kulli min ma. Jadi Allah menciptakan binatang itu dari air. Nah, jadi untuk hewan ini dia diciptakan dari air. Nah, yang menarik untuk manusia ini Allah ada lagi menyatakan di samping manusia diciptakan dari air, manusia juga diciptakan dari tanah. Ya, seperti kalau kita lihat innallaha khaliqun basyarun min tin. Nah, sungguhnya Allah menciptakan manusia dari tanah. Jadi ada perbedaan yang mendasar di dalam hewan dan manusia. Hewan dikatakan Allah hanya diciptakan dari air. Sedangkan manusia ada dua unsur yang dibentuknya, tanah dan air. Nah, inilah yang menyebabkan nafs manusia berbeda dengan nafs binatang. Bedanya di mana? Pada tema kemarin kita katakan karena ini entitas kehidupan, berarti ia mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, dia mengalami kematian. Jadi semua baik hewan maupun manusia secara fisiknya dia mengalami kematian. Nah, untuk manusia sendiri ini berbeda gitu. Jika hewan mengalami kematian, Allah tidak lagi menceritakan dia ikut terurai bentuk-bentuk fisiknya. Nah, untuk manusia Allah menggunakan istilah wafat. Allah menggunakan istilah wafat. Jadi ketika nafs manusia ini meninggal, ada nafs lainnya yang kita katakan kemarin yang membentuk kesadaran itu
Nah, ini tidak maut, tidak mati, tapi dia keluar. Dia keluar dari nafs fisik manusia. Nah, ini dijelaskan misalnya di dalam surah Az-Zumar, biasa kita bahas itu Az-Zumar 42, itu dikatakan Allahu yatawaffal anfus. Nah, Allah mewafatkan naf manusia. Artinya Allah memegang, menarik, mengeluarkan naf manusia dari fisiknya. Dari fisiknya. Kapan dikeluarkannya ini? Ketika hina mautiha, ketika manusia itu mati, maut. Nah, jadi ada dua. Sebagai makhluk hidup yang umum tadi, fisik-fisiknya mengalami maut, tapi nafs manusia yang tema kemarin kita katakan yang memiliki kesadaran, nah ini keluar. Allahu yatawaffal anfus, nafsnya dikeluarkan. Nah, nafs inilah yang tidak mati. Nafs inilah yang tidak mati. Nafs inilah yang Allah memanggil, misalnya ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nafs ini yang dipanggil masuk ke dalam surga. Nah, artinya ketika seseorang mati, ada nafs yang keluar dari jasadnya berdasarkan surah An-Zumar 42. Jadi Allah tidak pernah menyatakan bahwa seseorang meninggal itu yang keluar dari jasadnya itu roh. Allah tidak pernah mengatakan roh ini urusan aku, roh ini dinafahkan Allah ke dalam jasad. Tapi yang keluar ini nafsnya yang keluar. Nafsnya yang keluar, Allahu yatawaffal anfus. Jadi ada nafs kematian fisik, dia sama dengan hewan-hewan yang lainnya, tapi ada nafs manusia yang keluar dari badan. Nah, cuma selama ini kita diajarkan, kita mendengar, kita selalu diyakinkan bahwa seseorang itu ketika meninggal bahwa ruhnya lah yang keluar. Nah, ini tidak ada sama sekali dengan petunjuk Al-Quran. Allah menyatakan bahwa manusia yang meninggal, yang mati itu yang keluar dari badannya nafs, bukan ruh. Tapi hampir semua umum, bahkan dari tingkat paling bawah sampai pada tingkat yang paling levelnya paling tinggi, sering menyatakan bahwa ketika seseorang mati itu ruhnya yang keluar. Padahal tidak ada satu informasi pun Allah menyatakan itu di dalam Al-Quran. Nah, ini kalau kita kaji secara ilmu Al-Quran, ini saya anggap ya saya istilahkan cacat-cacat teologis lah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa nafs yang keluar ketika mati, tapi sekarang beredar di masyarakat, bahkan dari tingkat tinggi sampai yang terendah, bahwa ketika mati ruhlah yang keluar. Nah, ini ada cacat-cacat teologis yang akibat efeknya jauh. Misalnya kita berdoa, kita sering berdoa, misalnya kita mendengar tumma ila ruh, tumma ila arwah, yang dikirimkan kepada ruh arwah. Nah, harusnya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya harusnya tumma ila naf, misalnya kan tumma ila anfus. Nah, demikianlah saya kira yang dapat saya sampaikan. Beda antara nafs manusia dan nafs hewan. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar, tapi kita kadang-kadang tidak pernah peduli. Terima kasih. Demikian para pemirsa yang budiman, jelas perbedaan antara nafs manusia dan nafs hewan. Ketika jasad manusia meninggal, bahwa yang keluar itu adalah nafs, bagaimana petunjuk di dalam Al-Quran. Demikian kita akhiri diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.